Sip. Assalamualaikum Samprazan. Jumpa lagi dengan saya Teh Rina dan Kang Diki Zainal Arifin. Dan Kang Fahmi juga. Dan Kang Fahmi. Dan juga ada Kang Dino, Kang Aan, Kang Wawon, iya. dan akang-akang yang lain. Iya. Kang Dino tuh ada 2 di sini. Diinterupsi emang. Ya, Kang Diki Zainal Arifin ini adalah guru utama kami di perguruan Lantera Del Murian Meditation atau yang disingkat dengan LTLM. Dan perguruan kami ini berada di bawah naungan Yayasan Lantunan Nurani Bahtera yang didirikan oleh Kang Diki pada tahun 2016 ya Kang? Iya, 2016. Yang sebelumnya selama 27 tahun itu namanya berbeda ya. Iya Kang. Ya. Oke. Lanjut. Pada kesempatan ini saya mencoba menjembatani beberapa pertanyaan dari teman-teman di channel YouTube kami, Kang Bumi Narveda. Ya. Mereka sebagian besar itu baru pemula dan baru mengenal olah nafas Lantera. Iya. Pertanyaan mereka tuh seperti ini, Kang. Dengan latihan olah nafas Lantera, itu sebenarnya apa yang disasar, terutama efeknya bagi energi tubuh kita ini, Kang? Itu satu dulu kita jawab ya, sebelum kita masuk ke pertanyaan yang lain. Ya, sebetulnya mah olah nafas yang ada di Lantera ini adalah untuk memaksimalkan dan mengoptimalkan tubuh kita agar kita bisa menjadi lebih baik, terutama akselerasi sel yang ada di tubuh kita agar benar-benar kita bisa manfaatkan untuk memaksimalkan apa yang bisa kita lakukan gitu loh. Contoh misalnya kita berlatih nafas. Bagaimana oksigen yang kita serap dari semesta ini kita serap dan maksimal di dalam tubuh. Makanya kita ada tarik, tahan, dan buang, begitu ya. Nah, ketika kita menarik, kenapa kita harus menahan dulu? Kondisi anaerob itu sebetulnya di tubuh kita itu ketika anaerob itu, jadi ada suatu kondisi di mana si sel-sel tubuh kita itu dipaksa untuk bisa mengaktifkan dari akselerasi sel mitokondria kita. Nah, lalu kita buang secara perlahan-lahan untuk kemudian difokuskan di bagian tertentu. Makanya kenapa ketika membuang nafas kita ada pengejangan-pengejangan di bagian tertentu gitu loh. Misalnya ketika kita menggunakan nafas DNA, ada bagian-bagian tertentu yang dikejangkan di sana. Itu fungsinya adalah untuk mengoptimalkan oksigen yang kita serap agar oksigen tersebut bisa mengakselerasi sel mitokondria yang ada di tubuh kita. Jadi kalau misalnya dikatakan di sasarnya itu apa? Ya sel mitokondria itu. Agar energi kita itu bisa menjadi lebih besar, lebih bagus, sehingga akselerasi sel kita itu bisa meningkat dan kita bisa menjadi manusia yang jauh lebih baik daripada yang sebelumnya. Tapi tetap kita juga harus menjaga makanan dan minuman agar makanan minuman kita itu bisa menjadi makanan minuman yang bisa mengakselerasi sel juga. Jadi terutama kita ya makan makanan yang sehat. Jangan asal boleh. Karena rata-rata orang sakit dari makanan yang boleh, bukan makanan yang baik untuk tubuh gitu ya. Nah, jadi tetap semuanya itu harus kita selaraskan. Mulai dari latihan nafasnya, olah nafasnya, mulai dari makanannya, dan mulai dari pola hidup kitanya juga. Jadi bukan hanya sekedar latihan, kita juga harus bisa menjadi hidup yang lebih baik lagi. Begitu. Jadi yang disasar sekali lagi sel mitokondria agar bisa menjadi lebih baik, manusia yang lebih baik, sehingga kita bisa jauh lebih bermanfaat bagi manusia-manusia yang lain dan bisa saling memakmurkan. Nah, kalau misalnya sel mitokondria meningkat, kita bisa membantu orang lain, terutama dalam segi kesehatan lah, gitu kan. Kita bisa membantu mereka lebih baik, lebih sehat. Kita bisa obati mereka, kita bisa bantu juga. Dan karena sakit itu mahal, Dan kalau misalnya kita bisa membuat badan kita lebih baik, lebih sehat ya, kita bisa minimal kalau misalnya terserang penyakit, kita bisa membantu diri kita sendiri, self healing. Nanti baru kita membantu orang lain untuk bisa healing, semacam begitu.
Jadi dengan latihan olah nafas yang khusus ini, si mitokondria ini tertrigger gitu ya Kang? Tertrigger untuk menjadi lebih baik, lebih kuat, dan itu bisa membantu sel-sel mitokondria yang lain. Itu adanya ribuan ya Kang yang di sini ya, di dalam sel itu ya Kang? Bisa miliaran loh. Miliaran ya? Miliaran. Kalau nggak percaya hitung aja sendiri. Oke. Pertanyaan selanjutnya Kang, ketika mempelajari tiga teknik dasar olah nafas lantera seperti napas perut, napas diafragma, dan napas dada, itu muncul istilah hawa panas atau hawa hangat. Nah, muncul lagi pertanyaan dari teman-teman yang masih pemula, itu hawa panas itu apa dan mengapa itu penting gitu? Hawa panas itu adalah akibat dari sel mitokondria kita yang mulai aktif. Nah, itu energinya muncul, lalu kita bisa merasakan berupa hawa panas tersebut. Jadi hawa itulah yang sebetulnya energi yang dihasilkan oleh sel-sel mitokondria yang teraktifkan itu. Nah, hawa itu adalah energi yang kita fokuskan, kita kumpulkan. Biasanya hawa itu muncul ketika kita demam. Nah, demam itu kan dari itu ya, ketika ada jasa adrenik atau virus atau bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita, badan kita melawan, lalu terjadi panas itu. Nah, sekarang kita sengaja, meskipun dalam keadaan sehat, memunculkan si energinya itu. Lalu kita fokuskan ke bagian-bagian tertentu di tubuh kita untuk memperkuat sel-selnya. Nah, makanya kenapa ketika kita memfokuskan pada tangan kita bisa menjadi penghancur atau penyembuh. Silahkan pilih. Bisa digunakan untuk sebagai penghancur, jebret, itu menghajar benda keras, menghantam lawan, atau bisa dipergunakan untuk mengobati orang lain. Silahkan pilih. Seperti pisau, bisa digunakan untuk memotong sayuran, merajang sayuran, atau bisa untuk memotong leher. Karena bukan apa-apa, energi itu netral. Tidak ada yang namanya keberpihakan. Energi itu netral. Tidak berpihak pada orang baik, tidak berpihak pada orang jahat. Dan jahat yang baik juga masih tetap relatif ya. Jahat menurut siapa atau baik menurut siapa itu sangat relatif. Nah, makanya kenapa ketika kita berbicara tentang energi yang dihasilkan oleh sel mitokondria dan kita merasakannya berupa hawa panas, karena yang memang diajarkan di sini itu merasakan hawa panas. Hawa dingin itu nanti belakangan, karena memelihara hawa dingin itu jauh lebih sulit daripada kita memelihara hawa panas. Nah, jadi hawa panas itulah yang nanti kita kendalikan. Hawa panas itulah kita salurkan, kita kendalikan, kita fokuskan, lalu kita pergunakan sesuai dengan atau kebutuhan yang kita kita mau lakukan. Ini butuhnya di apa nih? Digunakan misalnya untuk menghancurkan benda keras, bisa. Untuk menerapi atau menerapi. Itu bisa, dan itu yang sering terpakai untuk mengobati orang lain, membantu orang lain. Itu yang lebih sering terpakainya itu untuk menerapi. Kang, jadinya hawa panas itu bisa kita katakan sebagai indikator keberhasilan melakukan teknik olah nafas tadi. Iya, keberhasilannya tuh berupa hawa panas itu yang bisa kita kendalikan. Tapi biasanya untuk pemula itu hilang dan timbul. Kadang muncul, kadang enggak, begitu kan ya. Jadi si konsentrasinya itu dibutuhkan adalah untuk mengendalikan si hawa panas tersebut. Pengendalian konsentrasinya itu apa di otak kita atau gimana kan? Sebetulnya pengendalian konsentrasi itu ya kita bagaimana memfokuskan pikiran kita agar si hawa panas itu bisa jauh lebih terasa. Kan kalau terdistract nggak terasa ya. Iya. Ya, lihat hilang kan semua. Hilang. Nah, hawa panas itu seperti anak kecil, anak bayi, butuh perhatian khusus, butuh perhatian yang sangat besar dan betul-betul fokus kita pada dia. Kalau enggak dia merajuk, dia nyebar lagi kemana-mana, pergi lagi kemana-mana, dan kita harus kemudian konsentrasi lagi, merasakan lagi si hawanya itu mulai ngumpulin lagi, dikendalikan lagi. Ya, semacam begitu. Jadi itu benar-benar butuh yang namanya perhatian khusus atau konsentrasi. Itu hawa panas itu memang salah satu akibat dari kemajuan sel mitokondria kita yang mulai aktif. Jadi dia berupa hawa itu. Nah, itu kalau misal orang persilatan mengatakan bahwa itu adalah tenaga dalam. Iya.
Selanjutnya ya Kang ya. Ya, selanjutnya. Ketika saya di channel Bumi Narveda mengenalkan jurus nafas DNA, itu ada juga yang menanyakan di kolom komentar, kenapa sih nama jurusnya itu nafas DNA? Apa ada hubungannya dengan DNA kita? Dan apa manfaatnya Kang? Ya, bentuknya kan itu blood bleed seperti DNA ya, gini kan. Iya, gerak. Bentuknya blood bleed seperti DNA. DNA kan seperti gitu tali. Dan kita melakukannya blood bleed seperti itu kan. Nah, seperti itulah napas DNA, dan memang itu untuk mengakselerasi sel DNA kita. Sebetulnya DNA kita itu bukan untuk diakselerasi sebetulnya, tapi karena DNA kita sudah bawaan. Yang diakselerasi itu adalah mitokondrianya. Dan bentuk yang paling efektif untuk mengakselerasi sel mitokondria ada bentuk seperti DNA itu. Makanya kenapa kita seperti ini kan, blood bleed dan posisinya susah. Iya. Nah, kayaknya itu pasti kayak mau susah. jatuh-jatuh gitu. Pasti sangat susah gitu. Nah, DNA itulah, bentuk-bentuk DNA itulah yang kita coba akselerasikan dan kita sesuaikan dan selaraskan agar si sel mitokondria kita itu menjadi berakselerasi dan menguat. Nah, di sana baru muncul si hawa panas itu. Ketika melakukan itu nggak kerasa apa-apa, banyak yang sulit juga. Iya. Merasakan hawa panas aja susah, posisinya aja susah gitu loh. Tapi setelahnya, dan itu butuh pengulangan ya Kak ya? ya iyalah. Pengulangan Itu adalah pengasahan. Jangan itu aja. Yang namanya golok juga itu kan kalau pengen tajam ya diulang-ulang, digesek-gesek kan ya itu. Nah, butuh pengulangan-pengulangan. Semesta ini memang harus ada pengulangan-pengulangan untuk pengasahan. Diulang-ulang, olahraga juga kan diulang-ulang, meskipun kita bosen gitu kan gerakannya itu juga. Tapi untuk membentuk otot itu harus ada pengulangan-pengulangan gerakan, mau tidak mau itu. Dan kalau misalnya kita sudah lama tidak melakukan pengulangan-pengulangan gerakan tersebut, otot juga jadi gombior lagi kan ya. Nah, sama energi juga seperti itu, harus selalu sering diulang-ulang, latihan. Makanya dari dulu Mbak mah paling ini selalu mengulang-ulang jurusnya itu latihan kan, latihan gitu terus. Nah, kenapa bisa menguat ya? Karena berlatih. Kenapa bisa terjadi pendalaman? Karena pengulangan. Terus diulang-ulang akhirnya menjadi kuat. Sekarang pertanyaannya dari kami Kang Lanterian. Jurus-jurus yang akan ajarkan kepada kami di Lantera itu adalah jurus-jurus yang disesuaikan atau sudah diselaraskan dengan alam semesta. Salah satunya jurus nafas DNA. Itu kenapa Kang harus disesuaikan dan diselaraskan dengan alam semesta? Ya karena kita juga semesta dong. Manusia itu kan semesta. Manusia itu adalah semesta, dan alam ini adalah tempat semesta yang namanya manusia ini hidup. Jadi otomatis manusia itu sangat ketergantungan dengan semesta. Kalau misalnya manusia tidak menyesuaikan diri dengan semesta, bagaimana dia bisa mengakselerasi selnya? Bagaimana dia bisa hidup menjadi lebih baik? Ya mau tidak mau kan, kita harus mengakselerasikan dan menggunakan cara-cara yang sesuai dengan semesta. Karena semesta lah sumber inspirasi itu. Kitab yang benar-benar yang asli itu adalah semesta ini. Nah, inilah semesta. Sesuaikan kita dengan semesta. Kalau memang ingin kita mendapatkan kemajuan-kemajuan yang signifikan. Ya, baru saja Akang Teteh tadi menyaksikan wawancara diskusi tanya jawab olah nafas Lantera dengan Kang Diki Zainal Arifin atau yang biasa kami sebut dengan Gala Zentra. Mudah-mudahan dengan penjelasan beliau ini bisa memotivasi kita semua untuk lebih mengenali dan memahami semesta di dalam tubuh kita ini. Sebenarnya kami dan teman-teman sedang berada di eventnya Kang Diki Zainal Arifin, yaitu event pelatihan Profiling Universe yang diselenggarakan dari hari Jumat kemarin dan hari Minggu ini sudah selesai. Jadi ya kami semua di sini merasa terasa ini ya, manfaatnya terasa sekali. Ya, oke, kita pamit dulu ya, Akang. Jangan lupa Akang Teteh like, share, dan subscribe channel YouTube kami Bumi Narveda. Jangan lupa juga semangat terus berlatih olah nafas lanteranya.
Assalamualaikum. Samprazan. Video ya, Mas, video. Udah? Oke. Assalamualaikum, Samprazan. Ini mah tes dulu. Cuma ini udah nggak ada. Iya, tes dulu. Tes. 1, 2, 3. Tes. Terus dah. Oh, udah.